Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat siyam. Pada kajian pekan lalu sudah kita mulai ya. Kalau dihitung dari pekan yang lalu sudah berkurang sepekan ya, kita sudah sangat dekat dengan Ramadan. Tinggal berapa hari lagi ini? Ada yang hitung nggak? Kurang lebih 10 hari ya, 10 hari menuju Ramadan Al-Mubarak ya, tayyib. Baik, kita lanjutkan, mudah-mudahan ini bisa selesai sekaligus ini kajian terakhir ya, tadi saya sudah dibisikin Pak Yadi, ini terakhir ketemu lagi insyaallah. Kapan? Bukan Syawal ya, tapi puasa dulu, Lebaran dulu baru insyaallah ngaji ya. Kadang-kadang ada orang itu Masya Allah puasanya nggak dipikir tapi langsung Lebarannya. Sabar dulu, kita juga di sekarang masih di bulan Sya'ban, belum masuk Ramadan ya. Kita berharap mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan ya. Sepanjang Ramadan kita mendapatkan taufik, sholat 5 waktu kita jaga, puasa, tarawih, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, bertaubat ya, istighfar, dan memperbaiki akhlak. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan agenda di bulan yang penuh berkah. Pada kajian yang lalu sudah dapat 2 ayat ya, betul? Baru 1? Baru la'allakum tattaqun? Oh. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 184. Qala Allah Ta'ala ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Nih ya, orang-orang yang ogah puasa, orang-orang yang selalu memanjakan hawa nafsunya, yang selalu memanjakan musuh bebuyutannya ya. Itu kadang-kadang mereka beranggapan puasa itu sangat memberatkan. Nanti dulu, sampai kapan ya kita terus memanjakan musuh bebuyutan kita? Sekali tempo kita lawan hawa nafsu itu, kita cekik istilahnya sampai kelenger gitu, sampai akhirnya kita berhasil melewati tantangan ini. Kalau ada kesan puasa Ramadan itu memberatkan, nih yang pertama ya, puasa Ramadan yang Allah wajibkan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu ya. Ngitungnya pakai skala hari ya, beberapa hari tertentu dalam setahun. Kalau pakai skala bulan, cuman 1 bulan dalam setahun. Ini yang wajib ya. Jadi selepas Ramadan, mulai Syawal sampai menjelang ketemu Ramadan lagi Sya'ban, tidak ada puasa yang diwajibkan oleh Allah. Tapi biasanya orang-orang beriman itu tidak cukup dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Dia masih punya energi yang besar, masih punya semangat untuk mendekat kepada Allah melalui jalur puasa. Berbahagialah, dibuka puasa sunnah itu banyak sekali, Senin Kemis, 3 hari setiap bulan ya. Nanti ketemu ada hari Arafah, hari Asyura, Tasu'a, 6 hari di bulan Syawal ya. Itu biasanya orang-orang beriman sebagaimana sholat, dia tidak
mencukupkan sholat fardu, dia masih kepengen mendekat kepada Allah melalui jalur sholat, dibukalah sholat-sholat sunnah. Falillahil hamd. Itu yang ini ya, yang semangat ya. Yang nggak semangat itu kadang-kadang sama sekali yang wajib aja nggak dikerjakan. Nah ini nanti menentukan ketika ketemu Ramadan. Ketemu Ramadan itu tidak semua orang senang loh. Ya, bahkan agama Islam ini banyak orang yang tidak senang. Allah kabarkan sendiri. Ya, adzan ada yang tidak senang. Ya, iya. Orang-orang pada rukuk sujud di masjid banyak yang tidak senang lihat itu. Termasuk antum jangan kira kalau setiap Ramadan datang itu, bahkan kadang-kadang orang Islam, siapa yang tidak suka dengan Ramadan, yang tidak siap, ya tiba-tiba puasa, tiba-tiba harus ke masjid yang selama ini nggak ke masjid, keyoklah orang-orang begini ini. Kalau ibarat perlombaan itu pasti nggak tahan lama. Yang tahan lama itu yang memang jauh-jauh hari sudah siap-siap. Pak Yadi, jujur aja, kalau antum kira-kira ikut lomba maraton Pak, nggak pernah lari pagi, nggak ada persiapan, hanya Bekasi ngadakan, nggak usah maraton, lari 10 km. Kalau antum ikut, saya yakin antum nggak juara itu. Kenapa? Kalah dengan orang-orang yang ahli lari, ya kan? Begitu juga ibadah. Ramadan tiba-tiba mendadak sontak istilahnya, harus puasa, harus ini, nggak kuat. Paling-paling sehari 2 hari, benar. Meskipun kita tidak menginginkan itu ya. Yang kita inginkan itu kalau saudara kita sudah di bulan Ramadan masuk, melangkahkan kaki ke Ramadan, jangan ke masjid ya, jangan mundur lagi. Selama Ramadan sampai selesai, ba'da Ramadan dilanjutkan, Masya Allah. Itu yang diinginkan oleh orang-orang Islam. Ya, tapi sayang kadang-kadang ya itu nggak, karena tidak ada persiapan. Ya. Sebenarnya masuk Ramadan itu kalau orang itu biasa sholat, tapi ya sholat sunnah gitu ya, biasa puasa sunnah, ketemu Ramadan itu seneng banget, siap banget, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, yang jadi masalah itu kadang-kadang sepanjang tahun dia mengabaikan sholat, sepanjang tahun dia tidak pernah puasa, tiba-tiba harus puasa, harus menjaga sholat lima waktu, berat. Padahal nyatanya itu hanya ayyaman ma'dudat. Taib. Ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Masih ada kemudahan lagi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak puasa. Sakit tidak puasa. Dalam perjalanan jauh tidak puasa, tidak dosa. Punya udzur. Ya. Tapi kalau misalnya sakitnya ringan ya, dia tidak puasa, dia tetap puasa. Safarnya nyaman, dia misalnya tetap puasa, berarti nggak punya utang orang dia puasa di hari itu ya. Ini untuk yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka wajib mengganti sebanyak hari-hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Pada hari yang lain itu maksudnya di luar Ramadan ya, tapi jangan 1 Syawal. Ya, 1 Syawal itu Id, haram puasa. Ya. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti, mungkin Id masih puasa. Bisa jadi. Loh, ilmu begini ini kalau nggak dipelajari bisa jadi, ya. Bisa jadi ada perempuan itu haid sholat loh, Masya Allah, saking rajinnya. Kemudian ada di tengah-tengah orang yang sama-sama tidak tahu agama. Masya Allah, si fulana itu solehah banget. Kenapa? Haid hati dia tetap rajin sholat, itu mah bukan solehah, itu mah kebangetan banget namanya ya. Seharusnya muslim, apalagi suaminya itu berkewajiban. Kalau istrinya nggak ngerti masalah ini, dia yang harus didik. Nah, kamu libur ya, nggak usah, dan sholat itu tidak dihutangkan, tidak ditangguhkan sebagai hutang, libur total ya. Tapi kalau istrinya libur, suaminya jangan ikut libur, kan suami nggak haid. Baik ya. Ini kemudahan kan? Kemudahan. Nah, bayarnya itu juga sejumlah hari yang dia tinggalkan. Udah. Tidak ada dalam Islam kalau utangnya 3 hari wajib dibayar 2 kali lipat 6 hari. Wow, nggak ada. Itu biasanya rentenir itu. Ya, rentenir itu, ya.
Tapi kalau ada orang bayar hutang, misalnya ini hutang beneran ya, hutang duit 100.000 atau 1 juta kemudian dikembalikan 1.200.000, tidak ada akad di depan sebagai ungkapan terima kasih, itu keren. Itu namanya orang yang diutangi berterima kasih. Tapi biasanya kalau yang meminjamkan ini orang yang dermawan juga nggak kalah keren. Udah nggak usah kamu tambahin, dibalikin untuk keperluan yang lain aja. Nah, bener kan? Masya Allah, orang Islam itu mestinya berlomba-lomba apa? Kebaikan. Yang bayar utang pengen nambahin, tapi yang ngutangin itu tidak kepengen. Masya Allah, adu akhlak ya, adu adab. Taib. Terus apa lagi? Bayarnya tidak ditagih dari 2 Syawal harus bayar, enggak, kecuali bagi sebagian ulama yang mensyaratkan puasa 6 Syawal itu 6 hari di bulan Syawal harus lunas dulu ya, sebagian ulama ya. Jadi kalau pengen mengejar fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal ya hutangnya harus dilunasi dulu. Tapi sebagian yang lain mengatakan boleh mendahulukan puasa yang sunnahnya, karena itu waktunya terbatas, sementara membayarnya itu sepanjang tahun. Nah ini nih ya, tolong antum periksa dirinya masing-masing, itu udah makin deket loh. Masih punya utang nggak tahun lalu? Nah, ya saya itu kalau ngaji ya begini nih ya, mohon maaf ya, saya ngingetin. Oke, kalau sudah ini beres, tinggal periksa istrinya. Nah, sudah lunas belum? Istrinya alhamdulillah sudah, tinggal anaknya, anak gadisnya yang punya utang ya, yang sudah dewasa itu kan pasti punya utang haid kan, dan tidak perlu misalnya Ramadan sampai haidnya itu dimampetin, itu nggak usah, jalanin aja. Kalau Allah takdirkan haid ya libur, nanti dibayar. Jadi saat-saat seperti ini termasuk persiapan Ramadan yang akan datang adalah melunasi hutang-hutang tahun lalu. Memang tidak ada debt collector yang nagih ya, urusan ini adalah kesadaran, tapi biasanya ya dimotivasi oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai, oleh para dai ya, jangan sampai masuk Ramadan utangnya belum lunas. Baik, ini kemudahan lagi ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini kemudahan lagi, masya Allah. Ya, ternyata puasa itu kalau dikaji, dilihat dengan kacamata ayat-ayat Al-Quran, itu bukan ibadah yang memberatkan. Maka tadi kalau orang yang menganggap ini berat kemudian nggak pernah bersabar, akhirnya mati, itu nggak punya amal siam, amal puasa. Sementara yang sabar, masya Allah, punya tabungan 1000 hari puasa. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau 30 kali 35 itu sudah lebih 1000 loh. Ada orang itu wafat umurnya 70 atau masih kuat puasa 65, masih kuat ya, insyaallah ya. Masih kan? Dia istiqomah dari umur 25 tahun. Setiap Ramadan dia puasa, punya tabungan 1000 hari lebih. Belum lagi nanti kalau khatam Al-Quran itu juga masya Allah ya, setiap Ramadan minimal 5 kali misalnya gitu ya, ditambah di luar Ramadan. Jadi waktu di barzah itu sholatnya nemenin, puasanya nemenin, ya kan? Sementara yang memanjakan nafsunya sudah terlambat, mati tidak punya amal, ya, didoakan oleh saudara-saudara muslim biasanya ya, kalau ada muslim yang meninggal itu doa yang paling dekat adalah semoga Allah ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dia nggak punya amal ibadah. Waduh, saudaranya sudah berbaik hati, ikhlas tanpa diminta ya, mendoakan agar amal ibadahnya, tapi yang didoakan kempos, nggak pernah sholat, nggak pernah jumatan, nggak pernah puasa ya. Dan biasanya orang kalau sudah meninggalkan kewajiban-kewajiban itu tidak berhenti sampai di situ ya, nanti ada maksiat-maksiat lain lah, karena maksiat itu beranak pinak. Sekali di gembongnya itu dikerjakan, maka akan muncul maksiat yang lain ya. Sebaliknya kalau ketaatan ini gembongnya bukan gembong ya, kalau ketaatan pentolannya, tokohnya ya dijaga, insya Allah. Maka dalam Al-Quran dinyatakan puasa menjadikan orang bertakwa, menjadi madrasah untuk bertakwa, menjadi orang bertakwa. Sholat
Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan, Pak, si fulan itu rajin sholat tapi masih maling, gimana itu Pak? Nanti dulu, Al-Qur'annya itu tidak menyatakan rajin sholat, tapi tegakkan sholat. Tidak mesti orang yang rajin sholat itu sudah sampai ke level menegakkan sholat. Rukunnya, syaratnya, Masya Allah, kemudian penghayatannya terhadap sholat itu, kekhusyuannya, keikhlasannya, itu semua harus diperhatikan. Jadi bukan hanya rajin sholat ya. Kadang-kadang ada orang rajin sholat, baca Fatihah nggak ngerti artinya ya, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya di sholat saja, keluar dari masjid lihat sendal bagus, nah diembat ya, Masya Allah. Malu kita ya, masa masjid gak aman? Yang lebih malu lagi itu di Istiqlal, kita kalau bawa sendal bagus taruh di luar pasti hilang, makanya harus bawa plastik atau disediain plastik ya, untuk mengamankan sepatu, karena apa? Tidak aman. Masya Allah. Tayyib. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kebaikan, kemudahan yang lainnya lagi. Dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Perhatikan, ini kata para ulama, di awal Allah mewajibkan puasa. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal menjalankan ibadah puasa itu dapat keringanan ini ya, boleh nggak puasa tapi bayar fidyah. Bayar fidyahnya pun murah, tapi diingatkan di ayat ini, nanti lihat apa namanya selanjutnya, tapi mereka dikabari oleh Allah bahwa jika kamu puasa itu lebih baik bagimu ya. Masya Allah. Nah kemudian belakangan ayat ini dinasakh untuk orang-orang yang kuat puasa, yang berat tapi masih kuat, dan ditetapkan untuk orang-orang manula, kaum-kaum yang sudah sepuh, yang sudah tidak sanggup puasa. Jadi antum kalau misalnya punya orang tua yang sudah sepuh ya, apalagi kalau umuran kita ini punya kakek, itu pasti kakeknya sudah sangat apa? Sepuh. Udah, kalau memang sudah nggak kuat puasa ya, jangan dipaksakan. Nih kelapangan yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang masih kuat, masih muda, bayar fidyah. Ntar dulu, sudah dihapus itu ya, sudah dihapus, namanya dinasakh. Tayyib. Sekali nggak puasa memberi makan satu orang miskin, ringan juga kan? Kecuali kalau sehari nggak puasa memberi makan 100 orang, nah itu baru semuanya serba ringan, semuanya serba mudah ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maksudnya memberi makan lebih dari yang ditentukan tadi. Sehari nggak puasa berapa tadi? Memberi makan satu. Kalau seandainya dia beri 5 orang miskin, 10 orang miskin, nggak apa-apa, dibuka di sini ya. Makanya termasuk utang tadi ya, utang iya boleh bayar lebih, tapi jangan ditetapkan di depan sebagai ucapan terima kasih, boleh ya. Nih Aisyah radhiyallahu anha itu dulu pernah marah besar dengan keponakannya, putra Asma, Abdullah bin Zubair ya. Marah besar karena Abdullah bin Zubair itu mengucapkan ucapan yang menyakitkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu. Akhirnya beliau bersumpah ya, bernadar untuk tidak mau bicara dengan keponakannya ini, saking marahnya. Demi Allah saya tidak akan mau bicara lagi dengan Ibnu Zubair. Akhirnya dirayu-rayu, Ibnu Zubair juga kelimpungan, dibully oleh tantenya ini ya. Akhirnya dimediasi oleh 2 orang sahabat, akhirnya berhasil. Karena beliau sudah nadar, kan berarti dengan berbaikan itu berarti melanggar nadarnya. Kata para ulama, melanggar nadar itu hukumnya sama dengan melanggar sumpah ya. Bayar kafaratnya memerdekakan budak, puasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang ya. Antum kalau misalnya terlanjur sumpah ya, sumpah yang nggak baik, sumpah ya, misalnya demi Allah saya nggak mau nginjakkan kaki di Masjid Al-Amin, padahal antum warga sini, tetangga. Caranya gimana? Langgar sumpahnya, bayar kafarat, masuk masjid lagi. Atau misalnya bersumpah memutuskan hubungan kekerabatan, demi Allah saya nggak mau lagi ke rumah paman, kapok saya misalnya,
Kadang-kadang kan begitu terucap kan, saking marahnya ketika itu. Tapi harus dipikir-pikir, silaturahim itu wajib. Nah kok saya malah bersumpah untuk tidak mau ke rumah paman. Oh ini masalah ini. Saya batalkan sumpah saya, bayar kafaratnya, lanjutkan hubungan kekerabatan, sambung lagi. Nah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu memerdekakan budak sampai 40 budak. Padahal kalau seandainya satu itu sudah cukup. Dimerdekakan 40 budak. Itu pun kalau beliau ingat masalah ini masih nangis. Masya Allah, orang itu kalau hatinya bersih itu ya, itu yang orang-orang biasa itu menganggap sudah beres gitu ya, nah, sudah tenang. Orang itu kalau hatinya bersih sensitif banget ya, nangis. Makanya yang bisa menyendiri nangis itu siapa? Orang-orang soleh. Yang ahli maksiat itu malah kadang-kadang habis maksiat tidur mendengkur sampai subuh nggak bangun. Sementara orang yang sudah taat bisa bangun malam hari zikir itu berderai air mata, padahal dia bukan sedang habis maksiat ya. Ini urusan hati itu memang unik ya. Orang itu kalau hatinya udah hitam, udah keras itu ngapain aja nggak ada rasa. Tapi kalau orang hatinya bersih ya. Apalagi para nabi ya, para nabi itu Masya Allah hal-hal yang sudah selesai, yang sudah jelas-jelas diampuni oleh Allah itu di akhirat masih khawatir. Bisa antum baca hadis tentang syafaat. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam, Adam alaihissalam itu nggak berani menghadap Allah untuk memintakan syafaat orang yang di mahsyar itu ya. Pertama karena pada saat itu Allah murka yang luar biasa, belum pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti itu sesudahnya. Tapi Adam punya alasan untuk menolak ketika orang-orang menemui beliau alaihissalam untuk minta syafaat. Saya tidak berani, saya dulu punya salah dengan Allah. Nah, padahal itu sudah selesai, sudah diampuni ya. Taib. Maka periksa hati kita. Anda ingin mengetes, masih ingin meraba-raba kita, saya ini punya iman apa enggak? Gampang, salah satunya adalah kalau kebaikan itu membuat hati kita senang. Misalnya habis sholat, alhamdulillah saya mendapatkan taufik dari Allah ya, berarti tanda mukmin. Kalau melakukan terlanjur melakukan dosa, menorehkan penderitaan batin ya, itu berarti masih ada iman. Tapi kalau sudah maksiat, sudah tidak ada rasa apa-apa ya, atau melakukan ketaatan juga tidak ada rasa apa-apa, ini indikasi kuat hati sudah tidak sehat, bahkan bisa dikatakan sudah sakit parah. Taib. Lanjut. Wa antasumu khairul lakum, dan jika kamu puasa maka itu baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui ya. Jadi boleh membayar fidyah, tapi kalau puasa itu lebih baik, karena memang membayar fidyah ini belakangan dihapus sebagai, ini hitung-hitung sebagai apa? Persiapan untuk fase berikutnya, di mana ruang untuk membayar fidyah itu sudah tidak ada lagi. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui apa? Mengetahui fawaid puasa. Puasa itu Masya Allah ibadah yang luar biasa ya. Kalau dihitung-hitung begini, puasa itu ibadah ringan tapi faedahnya banyak, ganjarannya melimpah ruah ya. Baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ini sampai di sini sudah jelas bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah hanya beberapa hari itu adalah bulan Ramadan. Sebulan penuh itu kalau dihitung pakai skala hari itu hanya ayyam ma'dudat. Jangan salah ya, jangan ditafsirkan semau-mau kita. Puasa beberapa hari, 1, 2, 3, 4, 5 nah selesai, nggak puasa lagi. Ketika ditanya, lah kamu kok nggak puasa? Kamu kan nggak haid. Kenapa kamu nggak puasa? Lah kan saya sudah puasa beberapa hari. Ayatnya kan menyatakan ayyam ma'dudat, beberapa hari tertentu, 5 hari kan sudah. Oh, makanya kalau mempelajari Al-Quran itu jangan apa ya bahasanya ya, jangan terlalu kepedean. Antum ngulas-ngulas sendiri, memahami sendiri ya meleset. Kebenaran itu nggak bisa kamu capai. Maksudnya beberapa hari tertentu itu adalah syahrul Ramadan.
Ya. 30 hari dari 360 hari itu kan cuman sebagian kecil kan, beberapa hari tertentu. Kalau pakai skala bulan ya ini syahrul Ramadan, 1 bulan full. Ya. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah yang beberapa hari itu adalah pada bulan Ramadan. Kemudian istimewanya bulan Ramadan, antum perhatikan, tidak ada satupun bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Ramadan. Allah menyebutkan bulan dalam setahun itu 12 bulan, tapi tidak disebutkan oleh Allah Muharram, Safar, Rabiul Awal, cuma disebutkan 12 bulan. Bahkan ketika Allah menyebutkan Asyhur Hurum, bulan haram, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, itu pun Allah tidak menyebutkan namanya. Yang menjelaskan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita tahu yang dimaksud Asyhur Hurum apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awas, jangan antum lanjutkan Safar. Yang terakhir itu dia mental sendiri, misah, Rajab ya. Rajab itu berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ya. Ada Imam Abu Bakar Al-Balkhi, itu beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar, Syahrul Sya'ban Syahrul Saqiyuz Zar, Syahrul Ramadan Syahrul Hasadiz Zar. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan merawat, menyirami tanaman itu, bulan Ramadan panen. Jadi persiapan Ramadan itu kalau dimulai dari Syawal, insya Allah Ramadan itu yang saya katakan tadi, sebelum Ramadan biasa rajin ke masjid, ya kan, istiqomah ke masjid. Kemudian Ramadan sering-sering puasa sebelum Ramadan. Masuk Ramadan siap banget, ya, tidak ada yang baru. Nah kalau semuanya tadi dadakan semua itu pasti berat banget, ya. Jujur aja, antum yang istiqomah ke masjid ini, itu nambahnya nanti itu cuma tarawih saja, ya kan, subuh antum ke masjid ini. Tapi kalau yang tidak pernah ke masjid dadakan, itu kadang-kadang ke masjidnya justru untuk tarawihnya itu, ya kan. Kalau yang beristiqamah insya Allah tinggal nunggu, bahkan jauh-jauh hari sudah punya niat, ya Allah temukan saya dengan Ramadan, saya akan tarawih. Dan biasanya itu yang memang kuat sampai akhir itu yang memang orang-orang lama, pecinta-pecinta masjid, ya. Kecuali orang yang bertobat, ya, benar-benar punya tekad kuat untuk bertobat, insya Allah, ya. Awal Ramadan subuh, selama Ramadan dia ke masjid. Duhur kalau dia memang di rumahnya jamaah, termasuk isya jamaah, kemudian tarawihnya sebulan full, ya. Itu butuh persiapan. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Ramadan syahrul Quran, ya. Dalam arti dulu Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada makna lain syahrul Quran karena Rasulullah memaknai ini yang perlu kita perhatikan nih, ya. Kalau kita cuma punya pengetahuan Ramadan syahrul Quran, tapi kita tidak menyentuh Ramadan, maaf, Anda tidak akan dapat ganjaran dari ilmu ini. Tapi kalau misalnya Ramadan itu syahrul Quran, dulu Allah menurunkan Al-Quran yang mulia ini di bulan Ramadan. Dan ingat, Al-Quran itu ya diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Ada pendeta murtad itu, asalnya apa namanya, murtad, Saifuddin, ya, minta ke Menteri Agama itu supaya Al-Quran itu dihapus 300 ayat. Ya nggak mungkin, ya nggak mungkin. Dulu juga orang-orang yang kayak begitu itu sudah tidak percaya dengan Quran, berbagai macam cara mereka menistakan Al-Quran. Tapi nyatanya Quran tetap turun 30 juz sempurna. Rasulullah wafat, sampai hari ini tidak ada yang hilang satu ayat pun, bahkan satu huruf pun tidak ada yang hilang. Alhamdulillah. Karena apa? Kita kalau bicara Allah yang menurunkan Al-Quran itu harus diingat juga Allah yang menjaga Al-Quran. Tetap ada sampai nanti menjelang kiamat baru ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Rasulullah memaknai Ramadan itu dengan syahrul Quran.
tadarus dengan Jibril alaihissalam. Nah, kita hendaknya juga memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi syahrul Quran, bukan hanya sisi historis bahwa Allah dulu menurunkan Al-Quran, tapi dimaknai dengan memperbanyak tilawah. Ya. Orang kita ini kan sangat mengagungkan Imam Syafi'i, ya, sangat memuliakan Imam Syafi'i, dan juga banyak di antara kaum muslimin negara kita ini yang sholatnya juga berdasarkan madhabnya Imam Syafi'i, termasuk kunut subuh, ya kan? Saya ingin katakan Imam Syafi'i itu dalam satu Ramadan pernah khatam Quran yang antum tidak akan pernah sanggup menandinginya, 60 kali dalam sebulan. Gimana itu? Nah, nggak ketemu kan, ngitungnya aja bingung kita, tapi itu terjadi, ya. Kemudian hudal linnas, Al-Quran ini petunjuk untuk manusia. Di awal surah Al-Baqarah disebutkan hudan lil muttaqin, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Pada dasarnya Al-Quran itu petunjuk untuk manusia, tapi yang doyan Al-Quran, yang mau memegang teguh Al-Quran sebagai pedoman petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dia punya kalkulasi, punya keyakinan, kalau saya hidup mencampakkan Al-Quran, saya tidak mungkin bahagia. Tuh, salah satu butir keyakinan orang beriman itu adalah orang bertakwa, dia punya keyakinan, punya kalkulasi, ya, bahwa kalau saya hidup berpegang teguh dengan Al-Quran, saya jaya, saya akan mulia. Tapi kalau saya mencampakkan Al-Quran, ya, tidak mungkin saya mulia. Tuh, itu hitung-hitungannya, keyakinannya, ya. Tidak mungkin ada orang masuk surga, ya, tanpa mengamalkan Al-Quran, tidak mungkin, ya. Orang beriman itu berarti sumbernya Al-Quran. Apa yang harus kita imani? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya ada dalam Al-Quran. Kalau tidak diamalkan, ya nggak punya iman dia. Padahal surga itu tempatnya orang-orang beriman. Tayyib. Ini perlu materi tersendiri, perlu waktu tersendiri untuk membahas ini. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang hadir di antara kamu pada bulan itu, falyasum, maka dia wajib puasa. Inilah yang menasakh ayat tadi. Bagi orang yang berat puasa, dia boleh bayar fidyah. Setelah firman Allah diturunkan, maka dinasakh. Tinggal ayat itu berlaku untuk orang-orang sepuh yang memang sudah tidak sanggup puasa. Kemudian bagaimana dengan orang yang sakit atau safar? Ikut dihapus nggak hukum ini? Enggak, maka diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan kemudian dia tidak puasa, maka dia wajib mengganti hari-hari yang dia tinggalkan itu pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Ini camkan baik-baik ini. Ya, puasa yang kita lihat itu menyiksa, menyengsarakan, ya, lapar, haus. Tapi lihat, Allah berfirman di dalam rangkaian ayat puasa, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau ada orang yang melihat puasa itu memberatkan, ya, berarti sama sekali tidak benar. Allah menginginkan kemudahan dengan adanya hukum-hukum tadi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kamu menyempurnakan bilangan. Nih, puasa sebulan penuh, 1, 2, 3, kadang-kadang 29 hari sudah terbit atau muncul hilal Syawal. Udah, jangan puasa kalau sudah muncul, ya, bulan hilal Syawal, lebaran. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu. Ini yang ditunggu-tunggu, ya. Selesai puasa mengagungkan Allah. Syiar Idul Fitr yang paling istimewa adalah takbir, atau istilahnya takbiran gitu, ya. Tapi nggak usah takbir keliling. Ya, antum yang di masjid takbir, antum yang di rumah antum yang pulang kampung, ya. Mudah-mudahan nanti sudah gampang, ya, pulang kampung, ya. Karena ada wacana katanya yang sudah vaksin booster baru boleh pulang. Wah, nono wae, ya. Mudah bikin
Mudah-mudahan antum misalnya pulang jam begini nih ya, ini malam lebaran, yang kira-kira Tegal, Cirebon itu kan nyampe kan besok ya, itu Masya Allah antum sepanjang sepanjang Pantura antum takbir, yang sedang di jalan takbir, bukan yang di rumah keluar ke jalan. Jangan salah paham, kan orang itu di waktu Idul Fitri macam-macam, ada ibu-ibu yang masak di dapur takbir ya, takbir, yang sedang di jalan takbir, yang sedang di pasar takbir. Wah itu keren banget itu. Nggak tahu boleh pakai toa nggak ya? Ya tanya Menteri Agama. Tapi aslinya laki-laki itu kalau takbir kenceng loh, kecuali kalau perempuan cukup didengar dirinya sendiri. Dan yang paling ini tolong ini ya, mudah-mudahan nanti kita sampai Idul Fitri ya, amin. Antum amalkan yang saya sampaikan ini, saya juga insya Allah berusaha mengamalkan. Ketika kita berangkat ke tempat sholat ya, kan ada yang sholatnya di masjid, sholat di lapangan, terserah ya, pokoknya waktu berangkat itu adalah waktu yang paling ditekankan untuk bertakbir dari rumah ya. Masya Allah, ini kalau diamalkan itu luar biasa itu dari rumah ya, terutama yang laki-laki itu kan biasanya berangkat itu kan gerombol-gerombol keluarga ya. Amalkan sunnah ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang 2 kali, 3 kali itu nggak masalah. Antum takbirnya 3 kali bagus, 2 kali juga nggak masalah. Dibikin longgar aja, jangan berantem. Lebaran gara-gara Pak Yadi takbirnya 3, saya 2 misalnya. Pak Yadi takbirnya kok 3? Nggak usah begitu, biarin aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Yang satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kemarin 30 hari puasa, sama-sama Masya Allah terawihnya full. Keren. Lebaran ya, ditengok ke belakang dari awal dia puasa ya kan. Tarawih Masya Allah sedekahnya maksimal, baca Qurannya maksimal ya. Apalagi zikirnya, nangis-nangisnya ya, mohon ampun kepada Allah banyak juga. Dan itu semua bisa dilakukan atas pertolongan Allah. Jadi nuansa Idul Fitr itu ada macam-macam, campur aduk. Takut ibadahnya nggak diterima, iya. Harapan ibadahnya diterima, iya. Bahagia juga iya, karena diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur ya, bersyukur. Ini perlu merenung ini. Idul Fitri itu kan hari raya ya, hari gembira ya. Gembiranya karena apa? Anda bersyukur karena apa? Ramadan berlalu, alhamdulillah Ramadan sudah minggat, Ramadan sudah berlalu. Kalau itu yang membuat bahagia, ngaku tidak ngaku, bahkan antum ngaku saya cinta Ramadan, rindu Ramadan, bohong. Berarti itu orang berat banget ketemu Ramadan, ngitung-ngitung hari setelah berlalu baru bersyukur kepada Allah. Bukan itu, mudah-mudahan kita bukan itu yang membuat kita bersyukur. Tapi tengok ke belakang ya, tengok ke belakang 30 hari saya puasa, alhamdulillah. 30 malam atau 29 malam saya tarawih ya, tidak pernah ketinggalan, alhamdulillah, meskipun itu sholat sunnah ya kan. Saya baca Quran hatam 5 kali, alhamdulillah. Itu yang membuat bahagia, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata sampai kadang-kadang itu air mata haru tumpah ya. Tapi kalau orang yang tidak melakukan apa-apa, meskipun sepatunya baru, sarungnya baru, sepatu sama sarung nyambung nggak ya, maksudnya dipakainya berbeda, bukan kalau satu pakai sepatu pakai sarung mah norak istilahnya ya. Sepatunya baru, Masya Allah, sampai sejadahnya baru, semuanya baru, tapi tidak ibadah, pasti nggak ada rasa apa-apa ya. Ya paling-paling bau sarung baru itu aja, sedap itu. Alhamdulillah, ini ikhwatal iman sudah isya ya. Ini sedikit bekal menyongsong Ramadan ya. Antum yang lain lengkapi dari sumber-sumber yang lain, dengar-dengar ceramah. Insyaallah khatib-khatib juga akan menyampaikan ya seputar dengan Ramadan gitu ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan muwaffaq ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Covid ini sudah tidak ada lagi, sudah ditumpas, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.